Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3, saya Marisha Mahdia Khairina bersama rekan saya Kalimatus Sa'diyah dan juga Andri Rianawati akan menjelaskan mengenai chapter 6 dan juga chapter 7 dalam buku Understanding Management Research yang ditulis oleh Phil Johnson dan juga Joan Duberly. Untuk yang pertama, kami akan membahas mengenai chapter 6, yaitu tentang Critical Theory and Management, The Return to Rationalism, and the Promise of Progress. Pada bab sebelumnya, penulis ini membahas mengenai postmodernisme dan juga tantangan relativisme yang menganggap semua pengetahuan terbatas dan juga syarat nilai, sehingga teori universal diragukan. Nah, dari sudut teori kritis, postmodernisme ini memiliki 3 masalah utama. Yang pertama adalah tidak mampu membahas isu penting seperti kebebasan dan juga keadilan. Yang kedua adalah terlalu fokus pada kepentingan individu. Dan yang ketiga adalah menolak teori serta kritik rasional. Sebaliknya, teori kritis tetap percaya bahwa pengetahuan bisa membawa pembebasan dan juga kemajuan. Pada slide ini saya akan membahas mengenai persamaan antara postmodernisme dan juga teori kritis seperti yang ditunjukkan pada gambar di box 6.1 ini. Yang pertama adalah postmodernisme dan juga teori kritis sama-sama menolak pembagian ketat dalam memahami masyarakat dan juga lebih memilih pendekatan lintas disiplin. Yang kedua, semuanya mengkritik modernitas dan juga mempertanyakan ide kemajuan dan membongkar struktur kekuasaan yang tersembunyi. Yang ketiga adalah mereka menggabungkan antara teori sosial, filsafat, kritik budaya, dan juga politik dengan tujuan mendorong perubahan nyata, bukan sekedar teori akademis. Yang keempat, meskipun sering berdebat, postmodernisme dan juga teori kritis ini banyak berinteraksi dan juga disintesiskan dengan teori feminis seperti yang dikatakan Bess and Kellner di tahun 1991. Jadi secara keseluruhan, meskipun ada perbedaan mendasar di antara keduanya, postmodernisme dan juga teori kritis ini memiliki titik temu penting dalam usaha mengkritisi dan juga membongkar struktur sosial modern yang mapan. Pada bab ini kita akan fokus pada karya Habermas yang merupakan generasi kedua dari sekolah Frankfurt. Meskipun Habermas ini mengembangkan ide-ide dari pemikir teori kritis sebelumnya, penting untuk menyadari bahwa karyanya bukan hanya perpanjangan dari karya Horkheimer, Adorno, dan juga Marcuse. Sebaliknya, dia berusaha untuk membentuk ulang seluruh paradigma teori kritis. Hal ini disampaikan oleh Pusey di tahun 87. Habermas mengkritik positivisme yang menganggap pengetahuan dapat dipisahkan dari kepentingan sosial dan budaya. Ia berargumen bahwa pengetahuan selalu dipengaruhi oleh faktor sosial, sehingga tidak mungkin ada bahasan observasi yang benar-benar netral. Habermas menggantikan teori kebenaran dan kesesuaian dengan konstruktivisme, yang menyatakan bahwa pengetahuan melalui interaksi manusia dan juga kenyataan dengan mempertimbangkan kepentingan dasar manusia. Habermas mengidentifikasi ada 2 bentuk pengetahuan utama. Yang pertama adalah ilmu empiris analitis yang fokus pada kontrol dan juga interaksi manusia dengan alam. Yang kedua adalah ilmu historis dan hermeneutik yang fokus pada komunikasi antar individu dan juga pengertian simbolik. Selain itu, Habermas juga membentuk pengetahuan ketiga, yaitu ilmu kritis yang bertujuan membebaskan manusia dari dominasi dan juga distorsi dalam komunikasi. Habermas mengkritik pandangan relativistik Gadamer yang menerima tradisi dan juga kekuasaan tanpa kritik dan menekankan bahwa pengetahuan itu hanya bisa berkembang melalui refleksi kritis terhadap kepentingan manusia. Habermas yang mengembangkan ilmu kritis ini membebaskan orang dari bentuk dominasi yang terbuka maupun tersembunyi. Ilmu ini menggabungkan antara ilmu empiris analitis dan historik hermeneutik dalam proyek pemahaman reflektif diri. Salah satu contoh prototipe ilmu kritis adalah psikoanalisis yang membantu pasien memahami perilaku mereka melalui refleksi diri atas interpretasi sang analis. Nah, teori kritis dalam penelitian manajemen ini bertujuan untuk memahami
bagaimana sih praktik dan institusi manajemen itu dikembangkan dan dilegitimasi dalam hubungan kekuasaan dan dominasi seperti kapitalisme. Meskipun beberapa pihak menganggap teori kritis bertentangan dengan tujuan manajemen yang cenderung menstrukturalisasi hubungan melalui penindasan, teori kritis ini menawarkan platform untuk memahami aspek politik dan juga negosiasi dalam manajemen, serta mengungkapkan bahwa manajemen tidaklah netral. Teori kritis mengajukan bahwa manajer ini tidak selalu bisa dipandang sebagai agen kapitalisme yang menindas pekerja, karena manajer juga bisa menjadi pihak yang tertekan. Ada perbedaan besar antara tingkat-tingkat manajer dan juga pekerjaan sehari-hari di organisasi yang mengandung banyak perjuangan politik, perundingan budaya, serta konstruksi sosial yang kompleks. Namun, kritik terhadap teori kritis ini adalah bahwa seringkali terlalu abstrak, kurang fokus pada penelitian empiris. Peneliti kritis ini sering berada dalam posisi sulit antara kritik positivisme dan juga menganggapnya anti-ilmiah, dan kritik postmodernisme yang meragukan rasionalitasnya. Tujuan utamanya adalah memang untuk membebaskan individu dari kelompok dan kondisi sosial dan ideologis yang mengekang untuk perkembangan kesadaran manusia. Ini bukan hanya tentang mengubah praktek kerja dan memberi otonomi lebih kepada pekerja, tetapi tentang refleksi kritis yang berkelanjutan dan juga transformasi diri. Praksis atau tindakan sosial yang membawa perubahan itu adalah inti dari teori kritis yang bertujuan untuk mengubah struktur sosial agar lebih mendukung kesejahteraan manusia. Secara keseluruhan, teori kritis ini mengekspos rasionalitas instrumen dalam penelitian manajemen dan juga mengungkapkan pentingnya mengungkapkan nilai-nilai yang mendasari setiap penelitian. Berbeda dengan pendekatan positivis yang berusaha objektif. Teori kritis ini menekankan bahwa pengetahuan itu tidak bisa terpisah dari nilai-nilai dan kepentingan manusia. Teori kritis berbeda antara pemikiran kritis dan juga teori kritisnya, di mana teori ini lebih fokus pada konstruksi sosial realitas, kekuasaan dan ideologi dan praksis yang membebaskan. Conceptualization of management. Teori kritis ini melihat manajemen sebagai fenomena sosial politik, bukan sekedar fungsi teknis, dengan tujuan mendorong emansipasi dan juga perubahan dalam organisasi. Sehingga ada beberapa agenda penelitian teori kritis dalam manajemen, seperti yang pertama adalah menolak pandangan manajemen sebagai teknik objektif, kemudian mengungkap ketidaksetaraan kekuasaan, membuka ruang diskusi yang tertutup, menyoroti keberpihakan dalam kepentingan bersama, dan juga yang terakhir menekankan peran bahasa dan juga komunikasi. Nah, teori kritis ini juga menggunakan metafora alternatif untuk menunjukkan sisi tersembunyi dari manajemen yang penuh dengan kekuasaan dan juga kontrol, bukan aktivitas netral. 4 metafora utama. Yang pertama adalah manajemen sebagai komunikasi terdistorsi. Ini fokus pada cara mencapai tujuan tanpa mempertanyakan tujuan itu sendiri. Yang kedua adalah manajemen sebagai mistifikasi, yaitu mencitrakan citra positif lewat simbol dan juga upacara. Yang ketiga adalah manajemen sebagai doping budaya untuk mengarahkan sikap dan juga nilai karyawan melalui program HRM atau TQM. Manajemen sebagai kekuasaan kolonialisasi yang mengontrol perilaku dan juga nilai melalui mekanisme sosial dan budaya. Metafora ini mengajak kita melihat manajemen sebagai proses yang syarat kekuasaan, bukan sekedar fungsi teknis. Pada slide research metodologi, kita harus memahami dulu bahwa teori kritis adalah menganalisis kondisi sosial untuk menunjukkan bahwa keadaan saat ini bukan sesuatu yang alami, melainkan hasil dari konstruksi sejarah. Tujuannya bukan untuk memberikan solusi instan untuk manajemen, tetapi membongkar kontradiksi dan distorsi ideologi. Metodologi teori kritis ini beragam, namun berpijak pada prinsip strukturisme interpretatif berdasarkan Morrow and Brown. Yang pertama adalah hubungan sosial selalu dibentuk oleh makna dan juga bahasa. Kemudian yang kedua, struktur sosial tampak objektif, tapi bisa diubah. Yang ketiga adalah struktur membatasi tindakan, seperti tata bahasa membatasi ucapan. Yang keempat adalah makna dan struktur terus diproduksi dan reproduksi.
Penelitian kritis ini fleksibel dalam metode, yaitu observasi, wawancara, analisis dokumen, studi media, namun tetap berpegang pada realisme kritis. Fokus pada memahami situasi dari perspektif individu dan institusi melalui partisipasi. Berikut adalah 3 pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian kritis. Yang pertama adalah etnografi kritis, penelitian yang mendalami pengalaman sosial melalui observasi dan juga partisipasi. Yang kedua adalah pendekatan Habermasian, yaitu etnografi, namun berfokus pada teori komunikasi dan juga konsensus untuk mengungkap distorsi komunikasi. Yang ketiga adalah pendekatan partisipatif, penelitian yang melibatkan subjek sebagai partisipan aktif dalam proses penelitian. 3 pendekatan ini seringkali tumpang tindih dalam karya penelitian dan bisa mencakup elemen dari semua kategori ini. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya terkait dengan chapter 6 ini. Pada slide the role of the researcher and their relationship with the research. Jadi di sini Harvey tahun 90 mengatakan bahwa hubungan antara peneliti dan orang yang diteliti dalam pendekatan positivis yang biasanya kaku dan searah ini ternyata bertentangan dengan tujuan critical theory atau teori kritis. Ada beberapa hal yang mendasarinya. Yang pertama, terkait dengan peneliti itu ternyata merasa bahwa dirinya itu paling benar. Sehingga dari sudut pandang ini, seorang peneliti itu menganggap bahwa subjek penelitian itu tidak lebih penting dibandingkan dengan si peneliti itu sendiri. Jadi hal ini bertentangan dengan tujuan kritis penelitian yang seharusnya membahas semua pihak tanpa terkecuali. Kemudian pada poin kedua, di sini menitik beratkan pada informasi ternyata hanya mengalir satu arah dalam sebuah penelitian. Jadi di sini searah itu diartikan dari peneliti ke objek yang diteliti. Kemudian setelah berbagai informasi yang ada dalam penelitian ini, ternyata orang yang diteliti ini tetap tidak mendapatkan apa-apa dalam banyak kasus. Padahal proses berbagi informasi ini seharusnya membuat mereka berpikir dan berkembang. Jadi seharusnya ada informasi yang timbal balik, bukan hanya dari yang diteliti ke peneliti saja, tapi harusnya juga dari peneliti ke yang diteliti. Kemudian poin yang ketiga, yakni saat seseorang berbagi informasi, itu sebenarnya mereka juga sedang merenungkan apa yang akan mereka ketahui dan yang sebenarnya mereka ketahui. Jadi di dalam proses ini seharusnya diskusi terkait dengan penelitian ini dapat membuka ruang dialog seperti tanya jawab, diskusi, dan tidak hanya sekedar pengambilan data sepihak dari penelitian tersebut. Kemudian poin yang terakhir, di sini terdapat wawancara kritis atau critical ethnographic interview yang bukan sesuatu yang netral. Jadi di dalam wawancara ini tujuannya mengungkap struktur sosial serta dapat memberikan manfaat yang baik kepada peneliti maupun orang yang diteliti. Kemudian beranjak pada slide problematic issue. Jadi di sini saat kita mencoba menilai seberapa besar pengaruh nilai-nilai pribadi peneliti terhadap hasil penelitian, maka ternyata terdapat muncul banyak masalah. Nah, salah satu masalah yang dibahas pada chapter ini yaitu seringkali ada pembahasan yang belum terlalu mendalam terkait dengan bagaimana nilai-nilai pribadi ini mempengaruhi cara peneliti dalam memahami data. Jadi problematic issue di sini membahas terkait dengan masalah saat menilai pengaruh dari nilai peneliti itu sendiri. Jadi seringkali tidak ada pembahasan yang mendalam terkait dengan nilai-nilai pribadi dalam peneliti sehingga mempengaruhi proses dalam memahami dan menafsirkan data. Terdapat 2 pendapat di sini. Kritik dari Densin tahun 98 dan juga kritik dari Fay tahun 87.
di mana kritik dari Denzin ini mengungkapkan bahwa pendekatan teori kritis ini ternyata membuat peneliti menjadi politis atau tidak netral karena mendorong aksi nyata atau praksis. Namun ternyata proses metode interpretasi data kemudian ini kurang dijelaskan dengan jelas atau kurang dalam untuk menjelaskannya. Padahal penting bagi suatu penelitian itu bisa mengungkapkan interpretasi data secara mendalam. Kemudian kritik dari Fay tahun 87 di sini menjelaskan bahwa teori kritis ini ternyata dinilai terlalu intelektual dan ternyata masih jauh dari kenyataan yang ada. Jadi di sini Fay mempertanyakan terkait dengan alur Habermas, yaitu yang dimulai dari refleksi kritis, kemudian pembebasan, dan ternyata kenyataannya tidak sesederhana itu. Kemudian akal dan logika ini memang bisa membebaskan, tapi akal manusia itu ternyata dibatasi oleh pengalaman hidup, kemudian pemahaman masa kini, kemudian aspek kognitif yang lainnya. Beranjak pada slide selanjutnya, yakni Understanding Management Research. Di sini kritik lebih lanjut ini dikembangkan dari keterkaitan epistemologis Habermas pada teori konsensus yang membahas mengenai kebenaran dan situasi yang ideal terkait dengan sarana untuk mencapai suatu konsensus dalam penelitian. Jadi di sini membahas bahwa saat ini kita ternyata ketika hidup di masyarakat ini masih bebas dari dominasi sehingga situasi berbicara ideal dan juga mungkin belum tercapai terkait dengan penelitian yang juga disebutkan oleh Habermas ini. Jadi kita hidup di dunia ini ternyata belum ideal. Jadi menurut Habermas supaya diskusi terkait penelitian ini bisa benar-benar adil, bisa dua arah dari yang diteliti dan juga yang meneliti, itu kita harus bisa mengidealkan diskusi tersebut. Kemudian poin yang kedua di sini, jika konsensus rasional ini hanya bisa terjadi pada situasi yang ideal, di mana sejauh apa sih kita sebenarnya bisa mendalami situasi tersebut terkait dengan komunikasi antara yang peneliti dan yang diteliti atau sebaliknya gitu. Sehingga di sini kita juga bertujuan mengetahui bagaimana kita bisa benar-benar mencapai diskusi yang baik antara kedua belah pihak tersebut. Jadi ternyata masih sulit mengukur apa yang kita sudah inginkan di situasi ideal pada penelitian ini gitu. Jadi kalau konsensus atau kesepakatan antara kedua belah pihak ini benar-benar rasional hanya bisa terjadi pada situasi ideal. Kemudian yang selanjutnya, Habermas ini menjelaskan bahwa dalam kondisi kompetisi, komunikasi ini dapat mengandung nilai-nilai yang berasal dari tradisi yang disebut sebagai Old European Dignity. Jadi yang dimaksud nilai-nilai oleh Habermas ini berasal dari Eropa. Jadi nilai ini dipakai Habermas untuk membangun ide tentang konsensus yang sebenarnya berasal dari budaya Eropa lama. Kemudian selanjutnya, kritik yang paling penting yang dikemukakan oleh Habermas adalah Habermas ini mengklaim bahwa konsensus harus muncul melalui diskursus yang ternyata secara implisit ini mengandaikan bahwa klaim-klaim pengetahuan dapat diadili secara netral oleh peneliti yang rasional. Jadi masalah klaim bahwa kebenaran terkait dengan penelitian ini bisa dinilai dengan netral. Jadi Habermas percaya bahwa ternyata diskusi yang terbuka antara sang peneliti atau si peneliti dan yang diteliti ini dapat melakukan pengujian secara adil dan rasional gitu. Kemudian beranjak pada kesimpulan untuk chapter 6 ini. Jadi di sini teori kritis ini memberikan kritik yang kuat terhadap penelitian dengan sudut pandang positivisme dan juga beberapa pendekatan interpretatif dan neopositif.
Jadi di sini teori kritis ini menolak gagasan bahwa observasional yang netral terhadap teori ini menunjukkan bagaimana pengetahuan didukung oleh nilai dan kepentingan. Jadi harapannya penelitian yang dilakukan oleh para peneliti itu bisa bersifat netral terhadap teori dan juga bisa mendukung dari hasil pengetahuan dan memberikan juga pengetahuan bagi yang diteliti. Kemudian oleh karena itu isu utama dalam teori kritis ini berkaitan dengan kebutuhan peneliti dan yang diteliti untuk secara refleksi bisa menyadari anggapan dan nilai mereka sendiri. Jadi tidak hanya peneliti itu menilai bahwa yang lebih penting itu adalah dari sisi peneliti sendiri, namun peneliti harapannya itu bisa melihat bahwa ternyata objek yang diteliti itu juga sangat penting bagi mereka. Kemudian kesadaran refleksi ini juga telah diperdebatkan, paling baik dicapai dalam komunikasi yang terbuka dan tidak terdistorsi. Jadi penelitian yang baik itu adalah penelitian yang dapat membangun komunikasi dua arah antara peneliti dan yang diteliti. Sehingga harapannya dalam suatu penelitian itu bisa menghasilkan penelitian yang sangat mendalam dan bisa memberikan impact yang lebih besar. Kemudian saya melanjutkan pada chapter 7 berjudul Pragmatism and Critical Realism, Transcending Descartes Either Or. Nah, pada chapter 7 ini kita mempelajari bahwa agar ilmu pengetahuan itu bisa terjadi, maka dunia ini harus memiliki mekanisme yang tetap dan aktif. Jadi bukan sesuatu yang acak atau berubah-ubah terus-menerus. Selain itu, masyarakat juga harus melihat penelitian atau ilmu atau teori itu sebagai sebuah struktur yang tidak bisa direduksi hanya menjadi tindakan individu. Sehingga di sini masyarakat harus tetap melakukan penelitian melalui tindakan-tindakan yang sesuai dengan mekanisme tadi. Tidak hanya mementingkan kegiatan individu saja dari seorang peneliti, namun juga memperhatikan kegiatan sosial yang berlangsung dan berimpact pada masyarakat luas. Jadi di sini pengetahuan itu sendiri merupakan hasil dari proses sosial. Kemudian orang-orang itu harus terus memperbaharui, mengubah dan juga menggunakan pengetahuan itu untuk bisa berimpact pada kegiatan yang lebih nyata. Jadi di sini Bhaskar tahun 78 mengungkapkan jika ilmu pengetahuan itu dapat terwujud, maka dunia haruslah merupakan dunia yang terdiri dari mekanisme-mekanisme yang abadi dan aktif secara transfaktual. Jadi di sini membahas terkait dengan pengetahuan itu sebagai produk yang harus direproduksi atau diubah oleh individu dan juga harus dimanfaatkan oleh individu dalam eksplorasi kritis terhadap mereka sendiri bahkan terhadap alam. Selanjutnya terdapat figur 7.1 dari Bhaskar sintetis. Jadi di sini menunjukkan bagaimana critical realism atau realisme kritis ini muncul dari perdebatan antara dua kutub ekstrim, yaitu tesis dan antitesis. Di mana tesis ini menyebutkan bahwa realitas itu bisa diketahui dengan pasti, sedangkan antitesis menganggap bahwa realitas itu sepenuhnya relatif dan tergantung dari sudut pandang. Nah, ketika kita melihat gambar atau figur 7.1, di sini bisa dilihat ada panah dari tesis ke empirical realism, di mana di sini epistemological realism percaya bahwa manusia bisa mengetahui dunia secara langsung melalui sebuah pengamatan, dan kemudian bisa dikembangkan menjadi empirical realism. Jadi apa yang kita lihat dan dirasakan itu adalah kenyataan yang sesungguhnya. Kemudian ada antitesis dan panah ke super idealism. Jadi di sini menolak gagasan dari kebenaran objektif, di mana pengetahuan ini dianggap tergantung pada perspektif individu atau kelompok.
Jadi hal ini mengarah pada super idealisme, di mana realitas ini dianggap dan dibentuk sepenuhnya oleh ide manusia dan bukan sesuatu yang ada sendiri dari pihak pikiran kita. Kemudian terdapat panah dari sintetis ke critical realism, di mana panah ini muncul sebagai jalan tengah antara tesis dan antitesis. Jadi critical realism di sini menyatakan bahwa dunia nyata ini memang ada di luar pikiran kita, dan juga hal ini sejalan dengan realisme metafisik. Namun, cara kita memahami dunia ini selalu terbentuk oleh perspektif, kemudian teori, dan juga pengalaman dari diri kita sendiri. Jadi di sini pandangan ini mengakui adanya relativisme epistemologis, yang artinya bahwa critical realism ini menyatakan bahwa dunia itu nyata, namun pengetahuan kita tentang dunia ini tidak pernah sepenuhnya sempurna atau netral. Baik, saya akan melanjutkan chapter 7 terkait pragmatisme. Nah, pragmatisme sendiri di sini diprakarsai oleh Dewey dan Sayer yang menyatakan bahwa suatu kebenaran klaim ilmiah di sini harus dapat diuji secara keberhasilan praktis dan juga dihubungkan dengan interaksi dunia nyata yang artinya bukan berdasarkan atas konsensus sosial, ide, dan dunia. Nah, artinya di sini Dewey menyampaikan bahwa pragmatisme merupakan suatu paham kebenaran ini adalah solusi dari permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan pendekatan dari tokoh pragmatisme yaitu Plato yang menyampaikan epistemis dan juga doxa, yaitu knowledge itu genuine dan knowledge ini dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Artinya pragmatisme menyampaikan bahwa kebenaran ini dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah sehari-hari. Selain itu, pragmatisme adalah suatu pengetahuan atau kebenaran yang perlu adanya pengujian karena adanya suatu kekeliruan atas batasan-batasan tertentu. Karena realitas satu dengan realitas lain berbeda, sehingga kebenaran satu dengan kebenaran lain juga berbeda, sehingga perlu adanya pengujian. Hal ini memberikan 5 ciri yang ada pada pragmatisme. Yang pertama adalah pengetahuan dibatasi oleh adanya realitas sosial atau toleransi realitas itu ada. Yang kedua adalah realitas memberikan batasan yang nyata pada free play of signifier. Hal ini mengkritik teori yaitu postmodernisme yang menyatakan bahwa tanda-tanda ini free sehingga banyak makna. Teori pragmatisme di sini membatasi makna tersebut bahwa realitas satu dengan data yang ini berbeda, sehingga makna-makna ini harus ada batasannya, tidak bisa free atau tidak bisa bebas. Yang ketiga adalah pengetahuan merupakan alat untuk bertindak yang menjadi solusi suatu realitas. Sehingga di sini yang keempat, perlu adanya validitas yang diukur praktisnya, bagaimana kebenaran ini dapat diimplementasikan, bagaimana pengetahuan atau teori dapat diimplementasikan. Yang kelima adalah tidak ada kebenaran absolut, yang ada adalah kebenaran praktis yang dapat diuji bukan dari keberhasilan konsensus sosial. Sehingga di sini ada 2 tipe pragmatisme. Yang pertama adalah vulgar pragmatisme dari Rorty, yang kedua adalah classical pragmatisme dari Dewey. Vulgar pragmatisme adalah paham yang menolak objektivitas, artinya suatu kebenaran di sini merupakan dari hasil interaksi sosial yang disebutkan adalah dari permainan bahasa. Bagaimana bahasa 1, bahasa 2 diolah untuk mendapatkan suatu kebenaran. Nah, yang kedua adalah classical pragmatism dari Dewey yang menyatakan bahwa kebenaran fokus pada transaksi antara subjek dan dunia nyata. Bagaimana interaksi antara individu dan juga realitas dunia nyata yang menghasilkan suatu kebenaran. Sehingga pengetahuan kebenaran perlu adanya pengujian dengan efektivitas praktisnya. Berikutnya adalah bagaimana implikasi pada riset manajemennya. Sebelum kita membahas riset manajemennya, kita bahas dulu knowledge management atau manajemen knowledge, yang merupakan hasil dari konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek
politik, sosial, dan juga ekonomi, yang mana di dunia manajemen ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan ada aspek lain yang berpengaruh, yaitu adalah politik, sosial, dan juga ekonomi. Implikasi apa terkait riset manajemen? Yang pertama adalah paham-paham tadi mengindikasikan bahwa riset manajemen perlu dilakukan berdasarkan pendekatan multi method ataupun mixed method, yaitu menggunakan kualitatif dan juga kuantitatif. Yang kedua adalah riset manajemen perlu menggunakan pendekatan pluralisme, karena realitas-realitas yang ada di sini ada banyak makna, ada banyak interpretasi komprehensif, sehingga perlu juga metode yang plural. Yang ketiga adalah riset fokus pada practical adequacy, atau bagaimana kesesuaian keberhasilan praktiknya dalam pengujian teori. Sehingga di dalam riset manajemen perlu adanya practical implication, serta tetap juga perlu ada theoretical implication. Yang terakhir, riset harus mengkritisi manajemen knowledge sebagai artefak sosial historis yang bukan merupakan kebenaran netral, bukan merupakan kebenaran absolut, melainkan kebenaran praktikal. Sesuai dengan pada bagan yang ada di slide, kita bisa lihat bahwa riset ini menghubungkan antara sains dan juga reality. Bagaimana kita bisa membaca, mengartikan realitas dengan sains, begitu. Bagaimana kita bisa menganalisisnya dengan sains. Nah, kita bisa lihat dari bagaimana practical experience kita bisa lakukan untuk menjelaskan suatu eksperimen, begitu. Jadi kita menggunakan practical experience, kita koneksikan dengan eksperimen. Kalau di dalam riset manajemen kita bisa sebut experimental design, gitu. Bagaimana kita melakukan eksperimen untuk menguji suatu hubungan kausal, melihat bagaimana pengaruhnya, penyebabnya, ataupun impactnya terhadap suatu variabel-variabel yang kita uji, atau terhadap fenomena-fenomena yang ada. Contohnya di sini adalah bagaimana pemahaman budaya organisasi dengan etnografi diuji dengan cara kita membaur dengan komunitasnya. Hal ini kita lakukan dengan kualitatif, ataupun kita uji dengan data statistik. Artinya di sini kita menguji dengan kuantitatif, ataupun eksperimen. Bagaimana kita menguji antara fenomena-fenomena yang ada pada budaya itu dengan eksperimen-eksperimen yang kita berikan kepada individu-individu, untuk kita bisa mengetahui hubungan kausalnya, serta menghasilkan solusi-solusi yang ada untuk permasalahan-permasalahan yang ada pada aspek, misalkan konteks pada budaya. Yang berikutnya adalah pragmatic intervention dan manajemen knowledge. Manajemen knowledge tadi berasal dari satu, kepentingan sosial historis tertentu, kepentingan interaksi antara individu, serta konstruksi aktif antar kelompok yang membawa dan menyebarkan ide. Adanya interaksi sosial antar kelompok, antar individu menyebabkan adanya pertukaran ide. Itu adalah awal mula adanya manajemen knowledge, yang mana menghasilkan suatu paham atau suatu konsep elective affinity dari Weber, yang menyatakan bahwa pemilihan ide disesuaikan atas kepentingan material mereka. Dengan adanya interaksi antar manusia, antar individu, pasti mereka memiliki kepentingan. Nah, di sini ide ini dikemukakan berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka, sesuai dengan konteks mereka masing-masing atau interest mereka masing-masing. Contohnya di sini adalah akuntansi menjadi dominan bukan hanya karena kebutuhan kapitalisme, tapi karena usaha aktif kelompok akuntan untuk mempromosikan metode mereka. Di sini ada kepentingan dari metode mereka. Implikasinya adalah manajemen ide di sini bukan suatu fakta yang netral. Yang kedua, penting untuk memahami sejarah sosial di balik best practice manajemen. Karena best practice ini dapat kita gunakan sebagai solusi, namun kita bisa lihat bagaimana kepentingannya, bagaimana best practice ini muncul, dan apa konteksnya. Sehingga dalam subbab ini, dalam bab 6 ini, dapat kita berikan konklusi terkait pragmatisme dan critical realism. Yang pertama adalah pragmatic critical realism menghubungkan dan menggabungkan critical realism dan pragmatisme, yaitu ada realitas eksternal, yaitu independensi dari manusia. Yang kedua, pengetahuan kita tentang realitas tidak netral tetapi konstruksi secara sosial.
Yang ketiga adalah praktik manusia menjadi sarana uji kebenaran. Nah, yang kedua, pengetahuan dinilai dari keberhasilannya dalam menghasilkan harapan yang terwujud. Yang ketiga adalah best practice atau keberhasilan praktik yang menjadi pengganti objektivitas mutlak dalam teori pragmatisme ataupun critical realism. Nah, berdasarkan hal itu, di sini ada epistemologi dan ontologis realism, pragmatisme yang memberikan 5 wawasan utama. Yang pertama adalah adanya kombinasi pragmatisme dan realisme kritis mendukung pandangan bahwa teori korespondensi tentang kebenaran tidak dapat dicapai karena peran proyektif subjek epistemik mendukung konsep anti-positivisme dalam pengetahuan dibangun secara sosial. Artinya tadi adalah pengetahuan dibangun atas dasar keberhasilan praktek yang ada, yaitu bagaimana interaksi individu dengan dunia nyata, bukan dengan konsensi atau konsensus sosial. Yang kedua adalah semua perilaku dan pengetahuan rekonstruksi makna yang berasal dari budaya, yaitu dari interaksi antar individu-individu tersebut. Yang ketiga, tujuan dari penelitian adalah untuk menghasilkan penjelasan kausal, sebab dan akibat yang dapat menjadi panduan evaluasi yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari sosial manusia. Yang keempat, pragmatisme dan critical realism menuntut sebuah praktik politik yang reaktif, karena sebuah manajemen knowledge juga dipengaruhi oleh aspek politik, sosial, dan juga ekonomi. Yang terakhir, peran filsafat adalah under laborer, menerangi konsep epistemologi, ontologi untuk memvalidasi klaim teoritis atau unsubstansif tertentu sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Bhaskar pada tahun 1989. Baik, demikian pemaparan dari kami terkait chapter 6 dan 7. Chapter 6 terkait critical theory dan manajemen dari tentu relativism, dan untuk chapter 7 adalah pragmatism dan critical realism. Dari kami, saya Andri Dianawati, kemudian Halimatul Sa'diyah dan Marisha Mahdia menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.